Jazakillahu khairan. Nah, Wajar. Ibu rahimakumullah, di akhir sesi ini kita ambil satu ayat untuk kita jadikan pelajaran. Ayat ini sungguh bagus sekali ya. Allah berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha." Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami. Nah, ibu-ibu, di sini ada anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar kita ini ketika sedang melakukan perjalanan, sedang safar atau keluar dari rumah kita menuju ke tempat tujuan untuk banyak mengambil pelajaran, ya. Karena sesungguhnya ibu-ibu rahimakumullah, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan seluruh dunia ini, alam semesta ini, kecuali ada tujuannya, ya. Begitu. Jadi misalkan kita lagi jalan-jalan ke daerah pegunungan, kita hendaknya mengamati kebesaran Allah dengan adanya gunung yang besar, hamparan bumi yang luas dengan tumbuh-tumbuhannya. Kalau kita lagi jalan-jalan ke pinggir pantai, kita bayangkan bagaimana Allah menghamparkan lautan yang begitu luas dan juga di dalamnya banyak ikan-ikan, ya. Atau kita pergi ke tempat manapun, misalkan kita mau berangkat ke kantor atau berangkat ngantar sekolah, kita melewati pemukiman yang banyak orang-orang miskin di situ, banyak orang-orang yang fakir, kita di situ lihat bagaimana kehidupan mereka, agar hati kita ini hidup, ya, agar hati kita ini hidup. Jadi ibu-ibu, jangan sampai perkara-perkara yang kecil seperti ini kita lewati. Ya, misalkan kita lagi safar tadi, lagi jalan-jalan, gunakan momen seperti itu untuk kita meraih pahala. Kalau kasarnya sih, kalau bahasa kerennya tadabur alam ya, begitu. Jadi seperti itu. Nah, juga kita dianjurkan untuk bertafakur, untuk berpikir, ya, begitu. Akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun melanjutkan di ayat berikutnya, au adzanu yasma'una biha, atau telinga yang mereka dapat mendengar dengannya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, ini sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Jadi maksudnya ibu-ibu, kalau ada hati seorang hamba itu rusak, maka mau apapun, keajaiban apapun, mukjizat apapun yang dia lihat, misalkan gitu ibu ya, ya, maka hatinya itu akan tetap menolaknya, begitu. Nah, jadi ibu-ibu, kata para ulama, hati itu seperti cermin. Ya, hati itu seperti cermin. Kalau kita sering bersihkan hati tersebut, kita bisa mendapat bayangan dengan jelas, gambaran yang jelas dari hasil yang dipantulkan oleh hati kita. Nah, untuk membersihkan hati itu sangat banyak, ya. Di antaranya adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila kita melakukan dosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menutupi kekurangan-kekurangan kita dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak zikir. Ya, mungkin kalau ibu-ibu ada yang suka membaca Quran, sering baca Quran. Kalau ada yang suka bersodakoh, ibu sodakoh. Kalau ibu suka berpuasa, ibu rajin berpuasa. Nah, ini bisa menghidupkan hati kita, ya. Dan ya mungkin yang bisa kita tempuh adalah dengan cara ya banyak-banyak memperhatikan orang-orang dari kalangan janda dan juga anak-anak yatim. Jadi kalau misalkan ibu-ibu di rumah ada tetangga dia janda, ya, janda, misalkan single parent gitu ya, atau misalkan ada anak-anak yatim, kalau kita ada ke lapangan, ya kita bantu. Kenapa? Karena dengan memperhatikan janda dengan anak yatim itu adalah yang paling mudah untuk membersihkan hati kita. Begitu. Dan juga ibu-ibu yang rahimakumullah, yang paling harus kita perhatikan adalah
konsumsi harta yang kita, maksudnya harta yang masuk ke dalam tubuh kita. Inilah yang paling berpengaruh untuk hati kita. Kita lihat apakah harta ini halal, syubhat atau haram. Ya kalau misalkan yang sering terjadi nih ibu-ibu ya, yang sering terjadi di zaman sekarang ini kalau misalkan kita punya eh, tabungan di bank konvensional, ada uang sedemikian banyaknya, lalu eh, ada ribanya di situ, ada bunganya. Nah itu yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita menggunakan uang yang harta riba yang ada di dalam tabungan tersebut. Kalau misalkan kita bisa keluarkan, maka kita keluarkan. Ya, jangan sampai kita konsumsi, jangan sampai kita gunakan. Misalkan kita punya uang satu miliar misalkan, ada uang ribanya 1 juta di situ. Kita keluarkan uang 1 juta, ya kita bisa infakkan kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu, ya. Misalkan ada para penuntut ilmu yang membutuhkan, atau misalkan kita bisa benerin jalan yang rusak, atau bisa kita sedekahkan kepada fasilitas-fasilitas umum. Tapi jangan digunakan untuk membangun masjid, ibu-ibu ya. Itu tidak boleh. Baik, ini saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah berikan keberkahan bagi kita semua dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Hari ini cukup dulu ibu-ibu, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair.